Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Fitri Wulandari dan rekan saya Eka Septiani yang akan membahas tentang manajemen tata laksana sekolah dan manajemen unit penunjang pendidikan. Nah, baik teman-teman, pada slide pertama kita akan membahas tentang peranan tata laksana sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang peranannya itu apa aja sih? Nah, kita harus bisa mengetahui dulu nih, apa sih tata laksana sekolah itu? Nah, tata laksana sekolah atau biasa disebut dengan administrasi tata laksana atau tata usaha sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah dengan semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, menurut Delainji, tenaga tata usaha atau tata laksana itu memiliki 3 peranan pokok. Yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan operatif ialah kegiatan yang dilakukan ditunjukkan pada pencapaian sasaran organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh sebab itu, untuk hal tersebut diperlukan data, informasi, surat, formulir, pencatatan, penyimpanan, penghimpunan, pengiriman, dan pekerjaan lainnya, yang kesemuanya itu terangkai pada pekerjaan ketatausahaan. Baik, selanjutnya itu adalah menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Nah, dalam hal ini dilakukan pengumpulan, penyediaan, penyajian, keterangan-keterangan data dan informasi bagi pimpinan guna untuk mengambil keputusan. Nah, peranan yang terakhir itu adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan perkembangan tidak semata-mata tergantung pada kemampuan manajemen, tetapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan di bidang lainnya, seperti kegiatan ketatausahaan, karena fungsinya yang sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Baik teman-teman, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu adalah fungsi kegiatan tata laksana atau tata usaha sekolah. Nah, menurut Delainji, tata laksana itu mempunyai 6 fungsi. Yang pertama adalah menghimpun. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada ataupun berserakan di mana-mana sehingga siap mempergunakan bila diperlukan. Nah, contoh dari menghimpun itu sendiri adalah mengumpulkan data, mencari informasi, membuat clipping, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua adalah mencatat, yaitu meliputi kegiatan dengan berbagai alat tulis-menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim, atau disimpan. Nah, contohnya itu adalah membuat surat, membuat notula, dan tan. Selanjutnya itu adalah mengelola. Mengelola yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas atau dipakai. Nah, contohnya itu adalah membuat rekap data, membuat laporan tertulis, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu adalah menggandakan. Menggandakan itu adalah kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Nah, contohnya itu adalah memfotokopi surat, mencetak informasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah mengirim. Mengirim itu adalah kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang lain. Contohnya itu adalah mengirim email, terus faksimili, mengirim surat, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu adalah fungsi yang terakhir, itu menyimpan. Menyimpan yaitu cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Contohnya menyimpan itu adalah menyimpan surat, menyimpan arsip, menyimpan data, menyimpan informasi ke komputer, menyusun buku di perpustakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan tata laksana sekolah. Yang pertama, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum.
Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Penyusunan jadwal, pembuatan kalender akademik, dan sebagainya biasa dilakukan oleh kepala sekolah atau diserahkan kepada seorang guru atau beberapa orang guru. Mereka hanya mengerjakan penyusunan, tetapi pengerjaan penulisan ke papan besar diserahkan ke tata usaha. Yang kedua, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil antara lain. 1. Mendaftarkan calon siswa. 2. Mengisi buku induk dan buku raport. Ketiga, mengurus dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa. 4. Mengisi daftar presensi sampai menghitung persentasenya. 5. Mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lain. 6. Memberi laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulannya. Yang ketiga, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen personil. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil antara lain. Yang pertama, melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya. Yang kedua, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan, set lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurus kenaikan pangkat, penggunaan hak cuti atau pensiun. Yang ketiga, menyiapkan, menyimpan, dan mengisi kartu pegawai. Yang keempat, menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai. Yang kelima, membantu kepala dalam membuat laporan statistik, keadaan pegawai edukatif dan administrasi. Yang keenam, mengerjakan tugas-tugas lain baik bersifat rutin maupun insidental. Yang keempat, kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah. Pekerjaan inventaris sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana, yaitu mencatat keluar masuknya barang, pemeliharaan, dan penyimpanannya. Pekerjaan ketatausahaan yang menyangkut penataan inventaris meliputi: yang pertama, inventaris, pencatatan masuknya barang-barang, member label, dan nomor mengklasifikasikan. Yang kedua, pencatatan keluarnya barang-barang, misalnya digunakan, dipinjam, dihibahkan, atau disingkirkan. Selanjutnya, jenis kegiatan tata laksana. Yang kelima yaitu kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Yang dimaksud dengan bendahara keuangan adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai dan mengurusi uang otorisasi. Uang otorisasi atau uang yang dipertanggungjawabkan proses pengajuan permintaannya sampai dengan proses pengambilan gaji. Selanjutnya, kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan penyimpanan surat atau kearsipan, dan pengurusan surat-surat keluar. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kegiatan tata usaha yang menyangkut administrasi sarana yang sebenarnya telah berhubungan dengan ketatausahaan yang mengenai inventarisasi. Di samping penataan inventaris, tata usaha yang lain adalah ketatausahaan yang mengenai perencanaan pengadaan yang dimulai dari mendaftar alat, sarana, menyeleksi, dan mendaftar kebutuhan. Slide selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum membahas tentang macam-macam kegiatan ekstrakurikuler, berikut terdapat beberapa pengertian ekstrakurikuler yaitu menurut Lutan tahun 1986, ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. Antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Bahkan, kegiatan ekstrakurikuler
perpanjangan, pelengkap, atau penguat kegiatan intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan potensi anak didik mencapai taraf maksimum. Menurut Suryo Subroto, tahun 1997, ekstrakurikuler adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah untuk memperluas wawasan atau kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, menurut Usman dan Setyowati, pada tahun 1993, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai bidang studi. Jadi, kesimpulannya adalah ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar yang dilakukan luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah untuk memperluas wawasan kemampuan peserta didik dan mengembangkan minat dan bakatnya. Menurut Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, berdasarkan pilihannya terdapat 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib, merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik kecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan, merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Menurut Suryo Subroto, tahun 1997, berdasarkan waktu pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, ekstrakurikuler rutin, yaitu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus seperti latihan bola voli, latihan sepak bola, dan lain sebagainya. Yang kedua, ekstrakurikuler periodik, yaitu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, camping, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 terdapat beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, krida, seperti kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa, palang merah remaja atau PMR, pasukan pengibar bendera atau paskibra, dan lainnya. Yang kedua, karya ilmiah, seperti kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, latihan olah bakat atau prestasi, seperti pengembangan bakat olahraga, seni budaya, kecinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya. Selanjutnya, pemberdayaan organisasi siswa atau ekstrakurikuler. Menurut Chaudhry, tahun 1995, pemberdayaan merupakan salah satu cara pengembangan anggota organisasi melalui employee involvement, yaitu dengan memberi wewenang atau tanggung jawab yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan. Program kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya didasarkan pada kebijakan yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang tua atau masyarakat, dan kondisi lingkungan sekolah. Sekolah dapat mengembangkan alternatif program kegiatan ekstrakurikuler melalui 3 cara. Yang pertama, top down, yaitu sekolah menyediakan atau menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk paket-paket atau jenis-jenis kegiatan yang diperkirakan dibutuhkan siswa. Yang kedua, bottom up. Sekolah mengakomodasikan keragaman potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi, dan kemampuan seorang atau kelompok siswa untuk kemudian menetapkan atau menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, variasi dari top down dan bottom up.
Alternatif manapun yang akan dipakai hendaknya dipertimbangkan tenaga, biaya, sumber, bahan, fasilitas. Sekolah sebaiknya melakukan penelusuran atau seleksi atas potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi, dan kemampuan siswa sebagaimana dipertimbangkan adanya kuota atas peserta untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan akan diselenggarakan. Seleksi dapat ditempuh melalui suatu tes, kuesioner, wawancara atau penawaran, sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui siswa atau kelompok siswa yang karena berbagai hal tidak dapat melanjutkan studi sehingga perlu pendapat perhatian khusus dalam layanan program kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib, kecuali bagi yang terkendala, dan dapat mengikuti suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar. Yang terakhir yaitu strategi pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ketentuan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan ekstra ditentukan oleh sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil usulan dari guru atau siswa. Ketentuan ekstrakurikuler yang pertama yaitu dilaksanakan setelah atau sesudah jam pelajaran atau KBM berlangsung. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler wajib dihentikan untuk melaksanakan sholat pada saat waktu sholat tiba. Yang ketiga, setiap kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat persetujuan pimpinan sekolah. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler diliburkan 1 minggu menjelang ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler wajib didampingi oleh pembina atau pelatih. Selanjutnya, strategi pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang memuat unsur-unsur. Yang pertama, sasaran kegiatan. Yang kedua, substansi kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak terkait serta keorganisasinya. Yang keempat, waktu dan tempat. Yang kelima, sarana. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh pembina dan pelatih. Yang kedua, rekrutmen pelatih ekstrakurikuler yang mengacu pada peraturan kepegawaian di sekolah tersebut. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam KBM selama 120 menit atau 2 jam. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksanaan sebagaimana yang telah direncanakan. Jadi, strategi pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu ketentuan ekstrakurikuler, perencanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.